Hiu, gurita, paus, dan cumi-cumi raksasa memang termasuk hewan yang membahayakan. Tapi ada juga hewan laut lain yang nggak kalah keren. Namanya adalah udang mantis dan snapping shrimp. Kedua udang punya superpower yang nggak bisa ditandingi oleh hewan lain. Wah, memangnya mereka punya superpower apa aja sih? Simak terus videonya ya. Udang mantis punya mata yang sangat khas dan struktur organ visualnya ini super unik, sehingga nggak ada hewan lain yang bisa menyamainya. Tiap matanya punya sejumlah pupil yang terus berubah bentuk, bahkan bisa digerakin secara terpisah dan bersamaan. Bisa juga difokusin untuk ngelihat objek lain dan gambaran besarnya dalam waktu yang sama. Hal ini bisa terjadi karena mata udang mantis jauh lebih dingin daripada mata manusia. Manusia mempunyai fotoreseptor warna merah, hijau, dan biru. Jadi, semua warna lain yang kita lihat dihasilkan dari kombinasi ketiga warna ini. Sedangkan anjing cuma punya fotoreseptor warna hijau dan biru, sehingga penglihatan mereka lebih lemah dari mata kita. Beberapa spesies burung juga punya 3 fotoreseptor plus fotoreseptor ultraviolet. Tapi kita sulit ngebayanginnya. Bahkan kupu-kupu punya 5 fotoreseptor dan mampu mendeteksi sinar ultraviolet. Jadi bisa dibilang penglihatannya lebih tajam dari mata manusia. Dan hebatnya lagi, udang mantis punya 12-16 fotoreseptor. Gak ada teknologi yang bisa ngebantu kita mengamati dunia ini dengan mata mereka, dan kita nggak bisa ngebayanginnya. Coba deh, pikirin warna baru yang belum pernah kamu lihat. Manusia menggunakan matanya untuk melihat lingkungan sekitar, tapi udang mantis bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan bantuan cahaya terpolarisasi. Untuk memahami konsep ini, coba deh bayangin kamu lagi megang tali secara vertikal. Saat kamu gerakin talinya dari kanan ke kiri, bentuknya akan jadi zigzag. Guncangan tali dan ujungnya yang lepas mulai bikin tali itu bergerak nggak karuan. Nah, sekarang kita tambah talinya jadi 10 utas. Amati gerakannya ya. Beginilah cara kerja gelombang cahaya biasa yang bergerak ke segala arah. Kalau tali ini memiliki pola dan arahnya spesifik, gerakannya bisa ke atas, ke bawah, menyamping, dan lurus. Talinya juga bisa muter seperti spiral dan bergerak secara diagonal. Tapi gerakan ini terjadi pada saat yang bersamaan, seperti seutas tali yang terpantul dalam sejumlah cermin. Gerakan gelombang cahaya inilah yang disebut dengan cahaya terpolarisasi. Kamu juga bisa mengamati cara kerjanya pada kacamata polarisasi. Cahaya yang masuk nggak begitu silau, dan objek yang terlihat akan lebih akurat dan terstruktur. Matamu juga nggak cepat lelah. Ada juga polarisasi cahaya di lautan. Molekul air memantulkan gelombang cahaya secara bersamaan, dan udang mantis bisa mendeteksinya. Beberapa hewan juga menggunakan polarisasi seperti navigasi. Mereka bisa menganalisis gelombang cahaya dari suatu objek, lalu menggunakan informasi ini untuk melakukan navigasi. Bayangin, ada berkas cahaya yang menyebar ke segala penjuru, jauh dari rumahmu. Dan karena jarakmu terlalu jauh dari rumah, bangunannya nggak kelihatan. Tapi kamu masih bisa mendeteksi gelombang cahayanya. Lalu, kamu bisa mengikuti gelombang ini sampai rumah. Para saintis belum bisa memastikan kalau udang mantis juga menggunakan navigasi ini. Tapi kemungkinan mereka perlu cahaya terpolarisasi untuk nyari pasangan. Ilmu pengetahuan modern juga belum bisa mengungkap banyak hal terkait komunikasi visual yang kompleks ini. Sudah bukan jadi rahasia lagi lah ya, kalau udang mantis punya pukulan super yang sangat mantul. Dari sekian banyak spesies udang mantis, kita bisa menggolongkannya menjadi sparer dan smasher. Kelompok sparer punya cakar depan runcing dan lekukan kecil di ujungnya. Sedangkan kelompok smasher punya cakar berbentuk gada. Dengan bantuan cakar ini, udang mantis bisa melancarkan pukulan tercepat di seluruh dunia hewan. Karena saking cepatnya, pukulan ini sangat sulit diantisipasi. Dan kita cuma bisa menangkapnya dengan bantuan kamera berlensa kuat. Sebelum menyerang, udang mantis membidik target dengan mata uniknya. Kemudian hewan ini bergerak maju secepat kilat dan menyerang musuh dengan cakar depannya. Si musuh udah pasti kelimpungan saat menerima pukulan ini. Bahkan udang mantis bisa ngancurin rangka luar kepiting pertapa dan crayfish loh. Suara berisiknya yang mirip koin jatuh itu juga bisa terdengar dari akuarium yang dipenuhi air. Kalau akuariumnya terlalu tipis, udang mereka bisa mecahin kacanya berkat energi dan sistem kompleks yang tersimpan dalam pegas biologis otot. Di cakarnya terdapat kait pengunci khusus untuk melepas energi yang terkumpul. Dan saat hal ini terjadi, air di dekatnya mulai mendidih. Udang mantis adalah hewan pemberani. Mereka bisa ngelawan gurita, ikan, dan manusia tanpa perlu ngeluarin banyak energi. Tubuhnya sangat gesit, lincah, kuat, dan agresif. Dan rupanya hewan ini nggak termasuk udang.
mantis, maupun belalang loh. Para saintis menjulukinya udang mantis karena bentuk tubuhnya kelihatan mirip. Tapi gimana cakarnya bisa utuh ya? Padahal serangannya sangat kuat. Para ilmuwan baru aja tahu kalau kerangka udang ini tertutup oleh partikel nano unik terstruktur mirip sisik ikan. Dan selama pukulan, energinya akan tersebar merata ke seluruh partikel. Tapi kadang struktur perisainya bisa rontok. Itu nggak jadi masalah kok, karena setelah beberapa saat, kerangkanya akan utuh lagi. Mirip kayak marshmallow yang dipencet sebentar dan bentuknya utuh lagi. Kristal nano pada cakar udang mantis juga begitu. Saat berburu, udang mantis bikin lubang di dasar laut buat ngumpet di sela-sela terumbu karang dan ganggang. Dan setelah santapannya mendekat, udang mantis langsung ngebaca jarak dan ukuran target dengan matanya. Kemudian, ia berenang menuju calon mangsanya secepat kilat. Di banyak video yang tersebar di internet, udang mantis mampu memangsa crayfish yang punya kerangka keras. Hewan ini bisa mengoyak sistem perlindungan crayfish seperti kristal. Hewan laut tangguh yang satu ini bernama snapping shrimp. Tubuhnya relatif kecil, cuma sepanjang beberapa sentimeter, dan kedua cakarnya nggak sama besar. Cakar kecilnya biasa dipakai untuk ngambil makanan dan benda lain, tapi cakar besarnya mencapai setengah kali dari panjang tubuhnya. Cakar ini mampu melepaskan ledakan energi kuat. Lihat tuh, ada snapping shrimp yang lagi ngumpet di balik terumbu karang. Ikan besar ini lagi berenang di dekatnya. Udang mulai mengangkat cakarnya dan menembakkan gelembung air. Kecepatannya bisa sampai 95 km per jam atau sengebut kecepatan rata-rata mobil di jalan raya. Serangan kayak gini bisa ngelempar ikan tadi sampai jauh. Nah, untuk memahami jumlah energi yang terlepas, kita perlu mengamati suara yang dihasilkan. Volume gelembung tadi bisa mencapai 210 desibel, bahkan lebih keras dari suara petasan. Suara pesawat jet aja cuma sekitar 140 desibel. Kalau kamu penasaran sama suaranya, deketin aja kepalamu ke permukaan air, lalu dengerin bunyi kliknya. Dari sinilah udang ini mendapatkan namanya. Bahkan suaranya ini juga bisa mengganggu sistem navigasi kapal selam. Selain untuk berburu mangsa, snapping shrimp menggunakan cakarnya untuk menakut-nakuti musuh bebuyutannya. Hewan ini juga memerlukan cakarnya untuk menarik pasangan karena betinanya akan memilih pejantan yang punya cakar besar. Kalau gitu, kita amati proses pembentukan gelembung di cakarnya yuk. Snapping shrimp mengangkat cakar atasnya seperti penutup. Di lekukan cakarnya ini terdapat celah kecil yang bisa dimasuki air. Kemudian, udang akan mengaitkan cakarnya seperti piston. Tekanan kuat akan memindahkan air dari celah, kemudian memanaskan airnya sampai menguap. Suhu air jadi sangat panas, lalu menghasilkan kilatan cahaya. Semua proses ini berlangsung sangat cepat hingga ngebentuk gelembung. Tapi mata kita nggak bisa mendeteksinya. Seakan-akan ada yang bertepuk tangan sangat kencang di bawah air. Suara super berisik dan gelombang kejut yang dihasilkan bisa menakut-nakuti atau malah bikin ikan lain KO. Udang ini juga punya fitur menawan terkait hubungan simbiosisnya dengan makhluk hidup lain di bawah laut. Mereka berkolaborasi dengan sejumlah ikan untuk melindungi diri. Udang ini juga ngebantu pasangannya. Tuh kan, udangnya udah nemu ikan kecil dan mulai nyari tempat berlindung. Udang itu menggali pasir sambil mengawasi gerak-gerik ikan. Kalau ada musuh, sinyalnya mulai terkirim ke tubuh udang. Pasangannya akan ngeluarin bunyi klik dan menakut-nakuti musuh. Dan setelah liangnya siap, mereka bisa berburu mangsa bareng-bareng. Kalau yang muncul ikan besar, udang ini akan ngumpet di tempat barunya. Ia juga membantu pasangannya nyari makanan. Kerjasama kayak gini saling menguntungkan. Saat berhadapan snapping shrimp, udang mantis akan menang telak. Tembakan gelembungnya jauh lebih kuat dari snapping shrimp. Dan saat tanganmu terkena serangan snapping shrimp, kulitnya akan sedikit tertekan. Tapi efeknya nggak begitu membahayakan kok. Ceritanya akan sangat berlainan kalau kamu berani nyentuh udang mantis. Sebaiknya nggak usah dekat-dekat deh. Nelayan tahu kalau hewan ini bisa bikin cedera parah pada tubuh manusia. Kita masih bisa ngerasain pukulannya dari balik sepatu tebal dan sarung tangan. Banyak orang juga sering menginjaknya tanpa sengaja. Dan efeknya benar-benar bikin sakit. Nah, sebaiknya selalu amati dasar laut yang biasa jadi tempat tinggal mereka ya. Udang mantis juga sering ngumpet di air dangkal loh. Jadi sebaiknya jangan sampai salah langkah.